So we asked, can you tell me a joke that involves Jesus? Chat GPT says, sure, here's a joke for you. Why did Jesus refuse to play cards? Answer, because he was afraid of the cross. Ha 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 ha, guys, Jesus died for your sins. Let's mock that. Let's mock the fact, I guess, according to AI, Jesus was not a religious figure, and it's totally fine to disrespect him and disrespect Christians. And I think that that is such evidence for the extreme bias that we have in this society. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa melihat emosi Candace Owen saat melihat di Twitter ada seseorang yang membuat lelucon tentang Yesus dengan bertanya di ChatGPT. ChatGPT adalah produk pembelajaran mesin baru yang sangat revolusioner yang dikembangkan oleh OpenAI. Dia membuat lelucon tentang Yesus Kristus ketika diminta, tetapi ChatGPT tidak menjawab ketika diminta memberikan lelucon terkait Nabi Muhammad SAW. Ada seseorang di Twitter yang meminta kepada ChatGPT untuk membuatkan lelucon tentang Yesus. Teknologi ChatGPT pun menjawab, ya, tentu. Orang tersebut pun menulis perintah, bisakah Anda memberitahu saya lelucon yang melibatkan Yesus? ChatGPT menjawab, ini lelucon untuk Anda. Mengapa Yesus menolak bermain kartu? Jawab ChatGPT, karena Yesus takut salib. Dan anehnya, saat diminta untuk membuat lelucon tentang Nabi Muhammad, ChatGPT pun meminta maaf karena program dibuat untuk netral dan menghormati semua agama dan budaya. Oleh karena itu, saya tidak bisa memberikan lelucon yang mungkin dianggap menyinggung dan sensitif terhadap tokoh agama atau budaya tertentu. Itulah jawaban ChatGPT saat meminta lelucon terkait Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Possibly be real. I saw this on Twitter. I just had somebody in the control room do this before we started the show, and here's what we got. So we asked, can you tell me a joke that involves Jesus? Chat GPT says, sure, here's a joke for you. Why did Jesus refuse to play cards? Answer, because he was afraid of the cross. Ha 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 ha, guys, Jesus died for your sins. Let's mock that. Let's mock the fact that Jesus died for your sins. So then we tried the second portion. We wrote, can you tell me a joke that involves Muhammad? Chat wrote, I'm sorry, just like we saw before, but as an AI language model, I am programmed to remain neutral and respectful towards all religions and cultural figures. Therefore, I cannot provide you with a joke that may be considered offensive or insensitive towards any particular religion or cultural figure. Is there anything else I can assist you with? I guess, according to AI, Jesus was not a religious figure, and it's totally fine to disrespect him and disrespect Christians. And I think that that is such evidence for the extreme bias that we have in this society. Perlu kita ketahui, model bahasa tersebut dilatih di jaringan Microsoft Azure dan merupakan keuntungan dari investasi multimiliar dolar dari perusahaan tersebut. Banyak mendapat kecaman karena sejumlah jawaban yang tampaknya bias yang diberikannya. ChatGPT adalah chatbot yang dikembangkan oleh OpenAI yang dibuat menggunakan algoritma pembelajaran mendalam. Ia menggunakan suatu bentuk kecerdasan buatan yang memungkinkannya belajar dari kumpulan data yang dilatih oleh OpenAI, serta kemampuannya untuk belajar melalui interaksi dengan jutaan pengguna hariannya. Kecerdasan otomatis AI adalah spektrum teknologi yang luas yang mencakup pembelajaran mesin dan robotika. Pembelajaran mesin khususnya merupakan bagian integral dari fungsionalitas ChatGPT karena merupakan kemampuan komputer untuk meningkatkan kinerja pada tugas tertentu melalui umpan balik yang diberikan dari waktu ke waktu. Sering berkembangnya teknologi, hal ini mengancam hilangnya pekerjaan manusia, mulai dari angkutan truk jarak jauh hingga pertambangan dan bahkan dapat menggantikan sebagian pengacara. Menurut berita baru-baru ini terkait ChatGPT, ia dapat menghilangkan 400 hingga 800 juta pekerjaan. Jumlah ini mewakili antara 15 sampai 30% angkatan kerja. Saat ini, artificial intelligence seperti ChatGPT dapat membantu programmer merevisi dan mendeteksi kesalahan coding hingga membantu mahasiswa menyelesaikan tugas-tugasnya. AI berpotensi untuk memberikan peluang yang luar biasa bagi manusia, tapi tentu saja AI juga memiliki kekurangan dan tantangan.
Kecerdasan buatan adalah tentang menciptakan mesin cerdas yang dapat berpikir, belajar, dan membuat keputusan seperti manusia. Mesin-mesin ini menggunakan algoritma dan teknik canggih untuk memproses informasi dan melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Membuka banyak kemungkinan untuk otomatisasi dan pemecahan masalah. Artificial Intelligence atau AI sudah diimplementasi di berbagai sektor, bahkan mungkin semua sektor di dunia. AI digunakan dalam kendaraan otonom, diagnostik medis, deteksi penipuan, asisten virtual, sistem rekomendasi, dan banyak lagi. Tujuan AI adalah untuk mengotomatisasi tugas, meningkatkan efisiensi, dan memberikan solusi cerdas untuk masalah yang kompleks. AI mempunyai 5 kelebihan. 1. Peningkatan efisiensi dan produktivitas. 2. Analisis data untuk tingkat lanjutan. 3. Otomatisasi. 4. Personalisasi yang ditingkatkan. 5. Membuat inovasi-inovasi yang baru. Namun di balik kelebihan AI, ada juga kekurangan yang dimiliki oleh Artificial Intelligence. 1. Berdampak pada pengangguran. 2. Risiko keamanan dan privasi. 3. Bias dan ketidakakuratannya. 4. Membuat manusia malas dan tidak kreatif. 5. Tidak bisa sepenuhnya meniru manusia. Karena meskipun ia dapat memproses data dalam jumlah besar dan melakukan perhitungan yang rumit, ia tidak memiliki penilaian, intuisi, dan kreativitas manusia. Proses pengambilan keputusan tertentu membutuhkan pemahaman kontekstual, kecerdasan emosional, dan pertimbangan etika yang sulit ditiru oleh AI. Sentuhan manusia sangat penting dalam bidang seperti seni, inovasi, dan pengasuhan, di mana empati dan penilaian subjektif memainkan peran penting di berbagai sektor. Artificial Intelligence menghadirkan dunia yang penuh dengan peluang dan tantangan. Kemampuannya untuk membuat pekerjaan manusia lebih gampang dan efisien, juga menyelesaikan masalah-masalah dunia memang tidak dapat disangkal. Akan tetapi, jika manusia lengah, ia dapat memberikan risiko keamanan, mengambil alih pekerjaan manusia, dan membuat manusia menjadi lebih malas. Walau begitu, janganlah takut dengan AI, tapi manfaatkan AI untuk memaksimalkan pekerjaanmu dan menyelesaikan berbagai masalah dunia dengan sebaik-baiknya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video Preman Insaf berikutnya. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk perjalanan kita di akhirat kelak. Dan semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat dari Nabiullah Muhammad SAW di akhirat kelak. Insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.